Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Barus Daniel Aginta dari kelas Sosiologi Hukum kelas C dengan NPM 221454. Di sini saya akan melanjutkan laporan progres UAS, membuat artikel dan registrasi EduLaw Journal. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Dr. Subelo Wiono SHMPD. Di samping saya, kita telah melihat bahwasanya saya telah meregistrasikan diri saya ke EduLaw Journal, yaitu untuk mendukung integritas akademik dan memenuhi syarat tugas UAS Sosiologi Hukum, yang dimana arahan dari instruksi Bapak Subelo Wiono. Ini adalah bukti registrasi ini menjadi bukti nyata bahwa proses penulisan tidak berhenti pada penyusunan semata, tetapi juga ditindaklanjuti hingga tahap pengiriman ke jurnal ilmiah. Hal ini merupakan bagian dari upaya menginternalisasi budaya menulis dan mempublikasikan karya ilmiah sejak mahasiswa masih dalam proses studi. Ya, baik teman-teman, mungkin di slide ini teman-teman bisa melihat bahwasanya saya mengambil tema dan judul apa. Teman-teman tahu nggak bahwa setiap menit 500 jam video diupload ke YouTube dan 3,3 juta postingan Facebook dibagikan. Di era digital ini, cara kita berinteraksi telah berubah fundamental. Saya Barus Daniel Aginta dan hari ini saya akan memperkenalkan paradigma revolusioner yang sedang mengubah dunia sosiologi di sosiologi digital. Baik teman-teman, di slide ini yang kita lihat ada abstrak daripada artikel yang ingin saya kembangkan, yang dimana memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan teknologi digital telah melahirkan sebuah pendekatan baru dalam studi sosiologi yang dikenal dengan istilah sosiologi digital. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa sosiologi digital bukan hanya mempelajari teknologi atau media sosial semata, melainkan lebih luas lagi, mencakup bagaimana dunia maya membentuk interaksi sosial, membangun relasi antar individu, mempengaruhi pola perilaku masyarakat, serta membentuk pemahaman baru tentang identitas manusia. Dengan pendekatan ini, sosiologi ditantang untuk tidak hanya memahami masyarakat nyata, tetapi juga masyarakat digital yang kini menjadi bagian dari realitas sosial. Di slide ini teman-teman, yang kita bisa lihat latar belakang artikel yang saya buat, yang dimana kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan membentuk identitas sosial. Perubahan ini menciptakan ruang sosial baru bernama cyberspace yang kini menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat harus merespon hal ini dengan pendekatan baru yang relevan. Oleh karena itu, paradigma sosiologi digital hadir sebagai jawaban terhadap tantangan zaman, agar sosiologi tetap kontekstual dan adaptif terhadap dunia yang semakin digital, yang dimana interaksi sosial kini juga terjadi di dunia maya. Teknologi membentuk cara hidup baru dan dibutuhkannya paradigma baru dalam ilmu sosial. Dalam artikel ini, kerangka teori yang digunakan merupakan pengembangan dari teori-teori sosiologi klasik yang dikontekstualisasikan dalam era digital. Beberapa teori yang menjadi dasar dalam kajian ini antara lain yaitu teori interaksi simbolik, yang menjelaskan bagaimana individu menciptakan makna melalui proses interaksi sosial, termasuk interaksi yang terjadi di dunia maya. Yang kedua, teori jaringan sosial, yang digunakan untuk memahami pola hubungan, struktur relasi dalam ruangan digital seperti media sosial. Yang ketiga, ada teori perubahan sosial, yang membahas bagaimana teknologi menjadi agen transformasi sosial, mengubah norma, nilai, dan struktur masyarakat. Yang terakhir adalah konsep cyberspace, yang dipahami sebagai ruang sosial baru di mana interaksi sosial, pembentukan identitas, dan konstruksi realitas sosial berlangsung secara digital. Paradigma sosiologi digital ini menekankan bahwa teknologi digital bukan sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi lingkungan sosial yang membentuk realitas baru dalam kehidupan manusia. Baik teman-teman, kita sekarang berada di penghujung dari pemaparan saya. Saya di sini memiliki visi masa depan yang harus kita wujudin bareng-bareng, yang dimana kita berada di crossroads sejarah sosiologi. Pertanyaannya bukan apakah sosiologi digital akan menjadi mainstream. Pertanyaannya adalah akankah kita menjadi pionir yang bisa men-shape paradigma ini, atau akan kita di-shape oleh perubahan yang tidak kita pahami.
Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet. Kita punya laboratorium sosial digital terbesar di dunia. Saatnya kita tidak hanya menjadi objek studi, tetapi subjek yang menciptakan knowledge untuk dunia. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.